kita ketahui, timnas kita sekarang lagi berada di atas angin. Timnas Indonesia sekarang telah berubah menjadi tim yang ditakuti oleh lawan-lawan yang dulu menganggap remeh timnas Indonesia. Bahkan negara-negara yang dulunya selalu menang besar ketika melawan Indonesia, kini mereka tidak bisa lagi meremehkan kekuatan timnas yang sekarang. Timnas Indonesia selalu meraih hasil positif di beberapa pertandingan terakhir. Indonesia dianggap sebagai salah satu raksasa sepak bola yang sedang tertidur. Kemajuan sepak bola negara besar dengan lebih dari 280 juta penduduk telah lama terhambat oleh masalah tata kelola selama beberapa dekade. Korupsi dan tuduhan pengaturan skor, masalah investasi dan infrastruktur, serta kejadian kekerasan terhadap penggemar membuat timnas Indonesia mengalami kemunduran dalam waktu yang cukup lama. Di Piala Asia 2023, tim Garuda berhasil mencapai fase gugur untuk pertama kalinya. Indonesia yang belum pernah lolos ke Piala Dunia sejak 1938, kini bersaing di putaran ketiga kualifikasi dan memiliki peluang yang sama setelah ada perluasan peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim. Indonesia bisa tampil lebih baik berkat dorongan dari PSSI untuk mencari pemain diaspora di seluruh dunia. Kekuatan tim nasional asuhan Sinteyong kini menjadi ancaman bagi negara-negara Asia. Beberapa pemain Indonesia bermain di Eredivisie Belanda, Liga Belgia dan Serie A Liga Italia, dan Major League Soccer di Amerika Serikat. Situasi ini dianggap sebagai kekuatan yang menakutkan bagi negara-negara yang dulunya menggampangkan kualitas timnas Indonesia. Program naturalisasi pemain keturunan Indonesia terus menyedot perhatian dunia. Bahkan media Vietnam sampai kaget dengan kesuksesan PSSI terkait naturalisasi pemain. Mereka seolah terkejut melihat Indonesia sangat gampang menggait pemain diaspora. Apalagi timnas Indonesia tidak sembarangan menaturalisasi pemain. Indonesia memilih pemain yang memang punya kualitas grade A supaya bisa bersaing dengan negara-negara Asia bahkan dunia nantinya. Ja, eerst zelf best wel oké. We hadden wel controle. Begon niet heel bijzonder. Apalagi materi pemain diaspora yang berada di kubu timnas Indonesia masih tergolong usia muda. Tentu saja ini menjadi masa depan timnas Indonesia untuk menghadapi turnamen besar di masa mendatang. Media Vietnam Soha.vn kembali menyoroti timnas Indonesia. Kali ini mereka mengungkapkan rasa heran atas kemampuan PSSI untuk menarik para pemain keturunan di Eropa untuk bergabung tanpa iming-iming uang besar. Pemain dari Eropa keturunan Indonesia melakukan naturalisasi dan mengabdi di tim nasional, bukan karena mendapatkan gaji besar, tulis Soha.vn. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Vietnam, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang menawarkan gaji fantastis untuk menarik pemain keturunan. Soha.vn pun mencoba mencari tahu alasan dibalik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta muda keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Soha. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia, tulis Soha.vn. Faktor lain yang mungkin menjadi daya tarik bagi para pemain keturunan adalah kesempatan untuk bermain di level yang lebih tinggi. Di timnas Indonesia, mereka berkesempatan untuk berlaga di turnamen-turnamen besar seperti Piala AFF dan Piala Asia. Keberhasilan PSSI dalam menarik pemain keturunan tanpa iming-iming uang besar itu patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI mampu membangun rasa nasionalisme dan kebanggaan di hati para pemain keturunan. Dan mereka pun termotivasi untuk membela tim nasional dengan sepenuh hati.
Seperti diketahui, kehadiran pemain keturunan mampu mengatrol permainan timnas Indonesia menjadi lebih baik. Pelatih Sinteyong sudah merasakan hal itu. Misalnya saja nama-nama seperti Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, hingga Ivan Jenner jadi aktor penting saat mereka ciptakan sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Lalu tambahan pemain seperti Ragnar Oratmangun dan Tom Hei membawa Garuda terbang tinggi usai mengalahkan Vietnam 2 kali beruntun di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, giliran Justin Hubner, Nathan Choi Aon, dan Ivan Jenner jadi tulang punggung keberhasilan timnas Indonesia U23 menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Bahkan timnas Indonesia kembali mendapatkan kabar bagus setelah kiper FC Dallas, Martin Paes, telah resmi menjadi WNI. Kehadiran Paes tentu akan menambah kekuatan pertahanan Garuda, terutama di sektor penjaga gawang. Belum lama ini Indonesia juga mengumumkan naturalisasi terbarunya, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Kedatangan pemain tersebut akan membuat timnas kita semakin solid dan sekaligus membuat tetangga sebelah semakin iri, sehingga mereka selalu mencari bahan untuk menjelekkan timnas kita. Tetapi tetap saja hal tersebut tidak berpengaruh terhadap mental pemain kita. Mereka selalu tampil maksimal ketika berada di atas lapangan dengan tidak memperdulikan siapa lawannya. Itulah ulasan mengenai timnas Vietnam yang heran terhadap skill PSSI menggait pemain naturalisasi. Bagaimana tanggapanmu tentang berita ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.